Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Prof. Dr. Ali Khomsan di FEMA Voice for Individu, Family, and Community. Jadi suara FEMA untuk keluarga dan masyarakat. Ya. Nah, jadi berbagi tips dari para ahli dari IPB untuk masyarakat. Prof. Ali Khomsan sudah hampir lebih dari 30 tahun berkarir di IPB, melaksanakan berbagai riset, juga pengabdian, juga pengajaran. Ya. Nah, kalau boleh digambarkan secara singkat, Prof. Ali ini di bidang apa nih? Apa keahlian atau juga interestnya begitu? Ya, jadi saat ini saya lebih banyak menekuni persoalan-persoalan seputar gizi masyarakat. Oke, baik. Dan ini terkait dengan banyak penelitian juga yang menjadi isu saat ini di mana persoalan gizi sudah sangat lama belum juga dapat diperbaiki dengan optimal oleh pemerintah. Oke, baik. Jadi Bapak bisa mengatakan sebagai ahli gizi masyarakat ya? Ya, Baik, oke. Nah, tentunya dalam 2 bulan terakhir kita mengalami suatu masa yang sangat sulit dan mungkin belum pernah kita alami sebelumnya, ya. Nah, Prof melihat apa yang kesulitan yang dihadapi masyarakat, terutama di pedesaan dengan adanya kondisi seperti ini, dan juga mungkin apa tips-tipsnya untuk masyarakat tersebut dan keluarga. ya, jadi sebenarnya ada dua isu penting dengan adanya COVID-19. Yang pertama adalah isu ekonomi, yang Oke, kedua adalah isu kesehatan. kesehatan, oke. Jadi Konflik kesehatan ya. saya akan melihat dulu dari isu kesehatan. Jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencoba mencegah COVID-19 adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Ini adalah rumus umum yang harus dipahami oleh banyak orang, karena COVID-19 akan lebih mudah menyerang ketika kondisi tubuh imunitasnya lemah. Dan oleh karena itu, kalau dari aspek gizi, sebenarnya yang harus dilakukan adalah menerapkan gizi seimbang. Tetapi kadang-kadang gizi seimbang itu mudah diucapkan, tapi susah untuk diamalkan. Karena apa? Karena kalau kita bicara gizi seimbang, itu yang pertama harus diperhatikan adalah keberagaman menu makanan. Keberagaman ya. Keberagaman. Jadi keberagaman itu yang tersaji di meja makan itu harus ada unsur karbohidrat, lauk pauk, sayuran, buah-buahan. Itu adalah unsur-unsur penting yang zaman dulu dipopulerkan dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, maka kadang-kadang kehadiran suplemen itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena beberapa suplemen itu kalau di dalam bentuk suplemen bisa dikonsumsi dalam dosis tinggi, yang itu bisa bermanfaat untuk memicu imunitas kita. Itu bagus ya, Prof ya? Ya, jadi salah satu suplemen yang penting untuk diperhatikan itu adalah vitamin C. Vitamin C, oke. Ya, ini apa manfaatnya nih, Prof, untuk imunitas tubuh? Jadi vitamin C ini dikatakan bisa meningkatkan kekebalan tubuh dengan menambah sel darah putih atau leukosit. Dan ini tentu saja sesuatu yang harusnya bisa diupayakan oleh masyarakat. Kalau kita mengandalkan konsumsi vitamin C katakanlah berasal dari buah. Sebagai contoh, kita ini makan jeruk satu, vitamin C-nya 50 mg. Oh, hanya 50 mg ya? Ya, jadi kalau kita mau mengkonsumsi 500 mg, itu berarti harus makan 10 buah jeruk. Oh, dan itu nggak mungkin ya? Ya, jumlah yang sangat banyak untuk konsumsi asupan kita sehari. Oleh karena itu, kalau kita mengkonsumsi tablet suplemen yang 500 mg vitamin C, itu hanya dengan sekali minum sudah masuk 500 mg. Tapi memang
artinya dianjurkan ya, Prof ya? Ya, vitamin C dosis tinggi itu diperlukan dalam saat-saat tertentu, ya. Oke. Pertama, misalnya kita dalam kondisi stres, dalam kondisi ingin meningkatkan kekebalan tubuh, Oke. maka asupan vitamin C dosis tinggi itu menjadi hal yang sangat penting. Dan relatif mungkin lebih murah dibandingkan harus jeruk sekian puluh buah mungkin ya. Jadi kalau tadi jeruk itu 10 buah itu sudah bisa dihitung harganya. Tapi kalau kita mengkonsumsi 500 mg vitamin C, itu harganya hanya Rp1.000 ya, Rp1.000. Jadi itu sebenarnya murah dan mungkin bisa diusahakan oleh setiap keluarga. Jadi kalau orang mau mengkonsumsi. Jadi terjangkau itu ya, Prof ya? Ya, insya Allah kalau hanya Rp1.000 sehari itu harusnya bisa dipenuhi. Tetapi di samping itu kita jangan mengabaikan apa yang saya katakan gizi seimbang tadi. Gizi seimbang, tetap dikonsumsi dengan aspek keberagaman itu yang menjadi tujuan kita untuk memperoleh kesehatan yang optimal. Nah, kemudian selain vitamin C, tentu saja kalau kita sudah dalam kondisi sakit, itu asupan yang kaya protein itu sangat penting, ya. Jadi kalau protein itu kan sumbernya dari lauk pauk, terutama nabati maupun hewani itu yang sangat diutamakan. Sehingga kalau kita ini sudah menderita demam, maka asupan protein pasti diharapkan meningkat. Itu gimana hubungannya tuh, Prof? Antara konsumsi protein dengan demam itu tadi? Jadi ternyata ketika orang dalam kondisi demam, itu dia memerlukan kebutuhan protein yang lebih tinggi. Jadi misalnya kalau kita ini saat ini memerlukan kebutuhan mungkin hanya sekitar 60 mg. 60 gram protein ketika dalam kondisi sehat ya. Tapi dalam kondisi kita itu menderita demam, maka diperlukan lebih tinggi. Jadi kalau misalnya sehari kita makan daging ayam 1, kemudian tahu tempe, kemudian ada lagi daging sapi, maka upayakan bahwa itu ditingkatkan ketika dalam kondisi demam. Jadi saya kira upaya-upaya kesehatan itu selain makanan-makanan yang sumber vitamin C, juga sebenarnya dianjurkan agar kita itu juga mengkonsumsi makanan sumber seng. Ya. Sumber seng, Ya, ini jadi, manfaatnya apa nih, Prof? Ya, jadi zinc dan vitamin C ini adalah dua-duanya merupakan mineral mikro, satu lagi vitamin, yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Lalu pertanyaannya, dari mana kita ini mengkonsumsi makanan sumber zinc? Maka kita bisa memperolehnya dari pangan-pangan sumber hewani. Jadi tentu saja ini menjadi syarat penting bahwa kalau kita mau sehat, itu pangan hewani jangan dilupakan. Nah, sekarang dalam kondisi sulit seperti saat ini, pangan hewani itu banyak yang tidak terjangkau. Harga daging mahal, kemudian tidak terjangkau, dan kemudian juga sebagian orang mengalami PHK atau mengalami pemutusan hubungan kerja, maka constraint di bidang ekonomi itu akan menjadi sesuatu kendala bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, di samping stres ekonomi yang mereka hadapi saat ini. Alternatifnya apa, Prof, nih? Ketika daging sumber hewani itu relatif mahal, tapi masyarakat supaya imunitasnya tetap terjaga? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat, pangan hewani itu yang saat ini sangat terjangkau oleh masyarakat adalah telur. Telur ya, Ya, karena telur itu kalau dihitung mungkin harganya sekilo 30.000, isinya 16 misalnya, maka satu butir telur itu harganya hanya sekitar Rp2.000. Dibandingkan daging yang sekilo bisa mencapai Rp150.000. Jadi saya kira dengan kesembadaan yang sekarang dicapai oleh Indonesia dalam produksi telur yang sudah dikatakan swasembada, maka akses masyarakat untuk mendapatkan telur itu jauh lebih mudah dibandingkan mereka harus membeli daging atau membeli ikan. Jadi mudah-mudahan kalau konsumsi hewan itu bisa dipenuhi dari telur, kemudian nabatinya dari kacang-kacangan, tahu, tempe, maka bagi masyarakat awam itu sudah memadai.
Oke, saya pikir ini penting sekali ya. Telur itu ketersediaannya juga bagus ya, dan ini artinya alternatif yang sangat baik ya ketika ayam ataupun daging-daging merah itu mahal ya, Prof. Ali ya. Ya, betul. Dan kemudian kalau kita lihat masyarakat itu bisa mengolah telur dengan berbagai macam dan relatif mudah. Oke. Diceplok, gampang, ditelur, didadar bisa, direbus juga bisa. Jadi aneka olahan telur itu disukai dari anak-anak sampai orang dewasa dan itu memudahkan mereka untuk mengkonsumsi telur di samping harganya yang murah. Bagaimana jumlahnya nih, Prof? Kan artinya harus sejumlah tertentu protein terpenuhi. Bandingannya Ya, dengan ayam atau daging? ya, jadi kalau kita lihat, kalau kita mengkonsumsi 100 gram telur, Oke. itu proteinnya kurang lebih 12%. Oke. Kemudian kalau kita mengkonsumsi daging 100 gram, maka proteinnya kurang lebih adalah 20%. Oke. Jadi tentu saja protein daging itu memang lebih tinggi daripada protein telur ya. Tetapi kualitas telur itu adalah relatif sama baiknya dengan protein hewani lainnya. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat awam dengan penghasilan terbatas, mengkonsumsi telur itu sudah lebih daripada cukup. Bagaimana dengan yang nabati, Prof? Artinya kan sering juga disebut ada beberapa sumber protein. Ya, protein nabati itu mempunyai kualitas yang lebih rendah daripada hewani. Jadi pada intinya sebagian nabati itu kandungan proteinnya bisa lebih tinggi daripada hewani, tetapi kualitasnya lebih rendah daripada hewani. Oleh karena itu di dalam keseharian kita tentu saja mengkonsumsi makanan itu harus ada pertimbangan ekonomi, harus ada pertimbangan gizi. Dan kita sudah melihat bahwa yang namanya nabati itu biasanya selalu lebih murah daripada hewani. Dan meskipun kualitasnya lebih rendah daripada hewani, tetapi itu tetap kita perlukan. Satu hal yang unggul dari sumber protein nabati adalah bahwa pangan-pangan nabati itu mengandung serat yang tidak terdapat di dalam makanan hewani. Itu kelebihannya ya? Ya, jadi misalnya kita makan tahu tempe, itu mengandung serat yang tentu lebih banyak dibandingkan kita mengkonsumsi daging atau mengkonsumsi telur yang sama sekali tidak mengandung serat. Oke, jadi sebetulnya penting bagi masyarakat pengetahuan gizi ini ya, Prof ya? Ya, betul. Jadi saya kira nutrition awareness campaign itu menjadi sangat penting agar masyarakat itu memahami apa sih yang dia konsumsi dan apa dampaknya bagi kesehatan, apa dampaknya bagi tubuh dia. Oleh karena itu, kalau dari aspek konsumen, saya ingin menekankan agar masyarakat itu membiasakan diri membaca label. Label kemasan, label gizi itu perlu diperhatikan. Sehingga dia tahu berapa kalori yang masuk ke dalam tubuhnya. Kalau dia sedang berdiet, tentu saja asupan kalorinya harus dipilih yang rendah. Ya, demikian pula kalau orang kena darah tinggi, maka dia harus membatasi konsumsi sodium atau natrium. Nah, ini ironisnya masyarakat kita ini kalau membeli produk kemasan yang dilihat hanya kadaluarsanya saja. Betul. Kemudian paling-paling juga harganya cocok atau tidak. Nah, jadi dua hal itu yang menjadi perhatian masyarakat, padahal mereka harus mulai belajar bagaimana mencermati aspek gizi yang ada di dalam setiap kemasan produk makanan. Ya, betul. Ya, saya pikir nampaknya memang masyarakat itu harus selalu diingatkan ya. Artinya pendidikan gizi ini tidak berhenti hanya di satu titik, tapi terus-menerus ya. Karena masyarakat ini harus selalu aware. Karena pertahanan pertama dalam menghadapi penyakit itu sebetulnya imunitas tubuh ya, Prof ya. Dan itu dimulai dari makanan ya, sepertinya. Ya, betul. Jadi semuanya itu berasal dari makanan. Apakah kita sakit atau sehat itu bermula dari makanan. Dan tentu saja ada penyakit-penyakit infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu sekali lagi, kalau kita memiliki daya tahan tubuh yang baik, insya Allah penyakit infeksi tadi tidak jadi masuk. Betul, ya. Wah, ini sangat bermanfaat sekali nih, Prof. Ali Homsan ya.
insya Allah kita akan sebarluaskan melalui sosial media bagaimana tips-tips ini. Dan ini nampaknya tips ini berlaku bukan hanya untuk masyarakat desa, tapi juga masyarakat kota ya. Bagaimana kebutuhan apa yang harus dipersiapkan lah, terutama dari sisi makanan agar sehat tadi ya. Karena semua bermula dari bagaimana tubuh kita dipersiapkan, sepertinya begitu ya. Nah, bagaimana dengan satu tips lagi nih, selain makanan yang bagus, apakah masyarakat itu perlu apa ya, bergerak, berolahraga? Oh gitu. ya. Ini menjadi sebagai bagian penting dari menjaga kesehatan nih, Prof. Ya, saya kira sangat penting bahwa kita ini berbicara tentang gizi nonsen kalau tidak menggabungkan dengan pentingnya kita bergerak, pentingnya kita melakukan exercise. Jadi exercise itu anjurannya adalah 3 kali seminggu. 3 kali seminggu? Kalau itu exercise-nya adalah exercise kelas sedang. Misalnya apa? Misalnya jogging atau badminton ya, atau bermain tenis. Tetapi kalau exercise-nya kelas ringan, itu seperti orang hanya jalan kaki saja, maka dianjurkan 5 kali seminggu, masing-masing 30 sampai 30 menit. Berapa menit rata-rata tuh, Prof, sebaiknya, Prof? Sekitar 30 sampai 50 menit. Itu 30 sampai 50 menit? Ya, itu sudah memadai untuk membuat kita menjadi bugar kembali. Nah, oleh karena itu, masyarakat ini harus dihimbau terus-menerus agar selalu memperhatikan aspek exercise atau olahraga di dalam kehidupannya. Memang kadang-kadang kalau di rumah orang sudah menganggap dirinya sudah aktif, mulai banyak melakukan kegiatan-kegiatan domestik rumah tangga, tetapi kadang-kadang aktivitas itu belum sekelas olahraga. Nah, ya, jadi olahraga itu bagaimanapun harus menjadi bagian dari gaya hidup kita. Kita ini sama-sama mempunyai waktu 24 jam. Ya, sehingga betul. dari 24 jam itu sisihkanlah 30 sampai 50 menit untuk menjaga tubuh kita agar senantiasa bugar, dan itu juga akan sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan kita. Sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa orang yang rajin olahraga, pertama gula darahnya rendah, yang kedua tekanan darahnya juga tidak tinggi, ya. Kemudian juga dia akan terhindar dari obesitas atau overweight. Jadi banyak sekali lah penelitian-penelitian membuktikan tentang manfaat olahraga. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama setelah gizinya baik, harus diikuti dengan kegiatan olahraga. Ya. Nah, ini biasanya yang seringkali membuat malas nih, Prof. Ya. Apalagi pekerjaannya itu tidak langsung berhubungan dengan fisik ya. Jadi kelihatannya seperti harus punya motivasi yang kuat ini ya. Ya, jadi biasanya kalau kita sudah mempunyai motivasi kuat, itu justru ketika kita tidak olahraga, kita merasa sangat kehilangan. Ya. Oleh karena itu, ini kalau sudah menjadi gaya hidup, insya Allah olahraga itu akan menjadi suatu kebutuhan. Ya, alhamdulillah. Saya pikir ini penting dua hal ya, makanan dan tadi gerak ya. Nah, mudah-mudahan masyarakat kita walaupun di rumah tetap meluangkan waktu untuk tadi bergerak ya dengan kondisi rumah yang ada. Saya pikir bisa ya, apapun olahraga yang bisa dilakukan ya. Tapi intinya begitu ya, sekitar 30 sampai 50 menit ya, Prof ya. Ya, ya kalau puasa apakah harus sambil keluar keringat, Prof? Ya, keringat keluar atau tidak keluar itu bukan ukuran. Jadi ukurannya tetap kita ini meluangkan 30 sampai 50 menit. Dan kalau hanya sekedar jalan kaki, maka upayakan namanya jalan kaki cepat. Ya. Kalau jalan kaki cepat itu kecepatannya sekitar 4-5 km per jam. Wah, cepat juga itu. Ya, tapi kalau kita jogging itu kecepatannya bisa 6-7 km per jam. Jadi saya kira bagi mereka yang mempunyai sepeda yang bisa dipakai di rumah, maka itu gunakan karena di sana juga ada speedometernya, ada ukurannya, sehingga bisa berolahraga di rumah bisa, berolahraga di luar rumah juga bisa. Ya, mudah-mudahan generasi kita ini generasi yang menjaga makanan dengan baik dan juga itu gerak ya. Nah, saya pikir ini kampanye yang harus terus-menerus dilakukan ya. Dan saya pikir ini salah satu kompetensi FEMA ya untuk mengkampanyekan ini lebih giat dibandingkan dengan yang lain. Baik, Prof. Ali Homsan, saya
sangat menghargai sekali waktu Profesor ya, yang telah memberikan tips-tipsnya kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita dalam rangka membangun kesehatan yang prima bagi masyarakat, dan ini menjadi bagian penting agar kita bisa terhindar ya dari wabah penyakit ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Ali Homsan. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Amin. Nanti Terima kita kasih. akan lanjutkan Sama-sama. dengan sesi berikutnya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.